harta yang kamu wariskan, Dang, pasti akan menyusut, bahkan habis. Tapi kalau ilmu yang kamu wariskan, dia akan berkembang, akan menjadi banyak. Kamu teh lebih gaco ya daripada Debbie. Saya pulang aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bertiga memang sulit. Soalnya anak kalian kan perempuan. Kalau saya mah santai. Anak saya laki-laki, ganteng lagi kayak papinya, ya kan? Makanya anak kalian bertiga teh sekolahin yang tinggi-tinggi, ya. Nanti kalau udah lulus, baru deh dinikahin sama Edward satu-satu. Aceng menang, Kum. Amit-amit besaran sama kamu, Ceng. Jangan ngomong amit-amit, Kum. Nanti kalau kejadian nyaho. Ya udah Debbie saja sana sama si Edward. Itu baru amit-amit. Geli saya mah. Nanti begini nih, si Debbie dikirim sama Edward ke Kuwait. Jennifer dikirim ke Saudi, doi. Kalau Feby dikirim ke... Sabar dulu, Kum. Kum. Sabar, itu jangan begitu. Bentar dulu, jangan marah Biarin dulu. aja. Jangan marah dulu, Dengerin. atuh, Kum. Kamu teh nggak boleh marah, kita kan nggak tahu yang namanya jodoh, ya nggak? Ceng. Jodoh. Tadi Jennifer kemana, Ceng? Saudi, doi. Kok kamu senyum? Harusnya kamu marah, Doi. Seneng atuh, Kum. Kan nanti Jennifer jadi dekat sama mamahnya. Ya kan, Ceng? Ceng, kamu dari tadi kelihatannya senang sekali. Ya pasti seneng lah, Kum. Tinggal nyari yang ketiga atau yang keempat. Pasti ceria lah. Nyari apa, Ceng? Nyari belut. Oh, kirain nyari istri. Iya, istri kayak belut, licin. Belut listrik lagi. Kenapa nggak sekali 5 saja sih, Ceng? Iya, Ceng. 6 aja, 7, 10 kalau perlu. Kalau diperbolehkan, Madang, aduh, saya nggak pusing seperti ini, Dang. Nggak pusing. Ya ampun, 4 aja syaratnya berat, Ceng. Harus adil. Adil. Ini si Goceng nih, si Aceng ya. Jajannya cuma 5.000. Istri 5, masing-masing dikasih 1.000. Terus kamu jajan apa? Angin. Itulah, Dang, yang dinamakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Ke sungai, Ceng. Ke tepian. Kalau cita-cita saya mah sederhana. Nggak seperti kalian, ketinggian. Pengen punya tanah, pengen punya sawah, punya restorannya, punya toko perhiasan. Kalau saya mah sederhana aja. Cuma pengen punya istri 4 atau 5 lah, udah cukup. Setiap istri tiap bulan ngirimin 2 juta. Berarti kali 5 istri, 10 juta buat saya sendiri. Tinggal ngurusin anak di rumah, beres-beres rumah. Apalagi sih yang saya cari? 10 juta tiap bulan. Hah? Mendingan ngobrol sama Idoy cuma pusing. Kalau sama dia nih, bisa gelo. Kum, bukan berenang ke sungai, Kum. Ke tepian. Tepian itu apa, Kum? Tepi, pinggir. Ya, kalau berenang ke pinggir, itu namanya bukan mau berenang, Kum. Tapi nggak bisa berenang. Kalau begitu peribahasanya gimana coba? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke... Tengah, Kang Dadang. Tapi kalau nggak bisa berenang, berenanglah ke tepian. Peraturan itu namanya dong. Peribahasanya jadi panjang dong, Doi. Peribahasa itu apa, Kum? Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Susu seger. Segernya, Wak. Enggak, Neng. Maaf.
Beli atuh, Wak. Abis nyukur pasti aus. Udah mau pulang. Saya mau minum di rumah. Kecepetan atuh, Wak. Kalau pulang baru jam segini. Nanti kalau udah mau cukur lagi gimana? Bener juga. Boleh tuh, syukurnya satu. Satu. Rasa apa, Wak? Rasa apa aja, yang penting seger. Boleh. Rasa vanila ya? Oh ya. 5.000 aja, Wak. Ya. Makasih. Duriran, aduh duriran. Nanti kalau Dedeh nanya, jangan bilang kalau kita ngomongin dia ya. Beres, Mak Bos. Mak, mau gak mampir ke rumah Mimin? Nanti cuy kenalin. Boleh? Yuk kita pulang. Ayo, Mak Bos. Sok enggak? Durirang, aduh duraring, duraring. Nek, udah pada mau pulang, Nek? Udah selesai belajarnya? Udah, Mak. Nenek. Mak, saya pamit dulu ya. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Febri juga mau pamit, Nek. Iya, sayang. Claudia juga pamit. Iya. Edward. Claudia. Ayo Edward, antar Bu Guru. Bu Guru tinggal dulu ya. Saya masih masak. Iya, Ma. Edward. Nanti malam kita jalan yuk. Enggak. Ya udah Bu Guru. Febri duluan ya. Assalamualaikum. Febri, Iya. mampir dulu ke rumah ibu yuk. Iya Bu Guru. Cuman ngebaso di depan daripada malam minggu suntuk di rumah. Edward malam minggu mau di rumah aja. Mau dengerin musiknya. Edward, mari. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edward, beneran gak jadi jalan? Ya ampun, Claudia. Iya, Edward kebeneran gak mau jalan. Edward mah belagu sama Claudia. Ya ampun, Claudia. Edward tuh bukannya belagu. Edward tuh lagi gak mau kemana-mana. Nya. Ya udah, Claudia pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Febri. Febri, pertama kali Bu Guru lihat Febri, Febri itu punya semangat yang tinggi, punya wawasan yang bagus, dan Febri juga cerdas. Cerdasnya masih sama, tapi sekarang semangatnya berkurang. Alasan Ibu Guru menyatukan Febri dengan Claudia itu supaya semangat Febri bisa menular pada Claudia. Febri itu punya ayah yang ingin Febri itu bisa maju, yang ingin Febri bisa sekolah yang tinggi. Febri tahu kan kalau sekolah itu penting? Iya Bu Guru. Ibu Febri itu adalah orang yang luar biasa. Dan semua ibu-ibu di Cirawas ini juga orang-orang yang luar biasa. Tapi Ibu Guru berharap Febri tidak mengikuti jejak mereka. Ibu Guru berharap Febri membuat jejak kaki Febri sendiri. Febri pasti bisa. Febri harus yakin kalau Febri itu bisa. Ya? Febri bisa. Ayo coba bilang. Febri bisa. Febri bisa. Yang semangat dong. Febri bisa. Febri bisa. Pakai tangan biar lebih semangat. Febri bisa. Febri bisa. Ayo lagi terus. Febri bisa. Febri bisa. Nah, gitu dong. Semangat terus ya. Iya Bu Guru.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Nah, cemberut. Si Denny katanya teh hari Senin mau belajar di rumah Bu Guru Yola, mau belajar komputer. Ya bagus atuh. Malah bagus sih. Nanti kalau Denny disuruh beli komputer gimana? Kita kan nggak punya uang. Lihat nanti aja. Ya. Lihat nanti aja. Gua aja kalau dikasih tahu mah kayak gitu. Mak, Mak mau mandi air panas gak? Kalau mau, airnya cuy masakin. Gak usah cuy, makasih. Coba emak punya cucu kayak kamu. Cuy, hari ini kamu teh mau keluar? Iya mau, nanti malam mau ke rumah Mimin. Ada apa? Dede teh mau ketemu sama Asobri. Deket kok ke depan. Oke, tenang aja. Biar emak cuy yang jagain ya. Nanti malam cuy mau ajak Mimin ke sini. Makasih ya cuy, Dede teh cuma sebentar. Iya, sama-sama. Wapel. Durirak, aduh durari. Menjelang Ramadan, ocat yang panen duluan. Payung yang lumutan diganti yang baru. Ember yang hitam sedikit diganti yang baru. Ember, panci, rantang, semuanya diganti dengan yang baru. Tidak salah, tidak salah. Ya memang sudah rezekinya si Ocat. Iya Pak Ustadz. Tapi ketika selesai Idul Fitri, bukan kita yang terlahir menjadi manusia baru, tapi barang-barang kita yang berganti menjadi barang-barang yang baru. Dunia terbalik. Sudah nunggu ya. Say. Iya Pak Ustadz. Ajan. Sok tahu kamu. Biasanya Ustadz memang suruh azan. Siapa bilang? Saya cuma mau bilang kalau azan maghrib itu kurang 2 menit lagi. Sok lihat. Ustadz benar. Al-Kemen. Waalaikumsalam. 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 Ya. Malam ini saya teh harus nembak Cici. Hei cantik. Malam ini teh A mau nembak kamu. Lalu Cici jatuh. A cuma mau bilang, A sayang kamu. Cici. Oh my ganteng.
Iya bro. Mak. Kamu beneran mau nyari rumah buat Sain? Ya beneran atuh, Mak. Aceng teh udah janjian sama orang yang punya rumahnya, mau lihat rumahnya teh malam ini. Mak. Aceng teh nggak pakai minyak wangi, Mak. Kenapa malam-malam? Iya, Mak. Soalnya yang punya rumahnya kan di Bogor. Kerjanya di Jakarta. Jadi dia tuh sibuk banget setiap hari. Baru bisa pulangnya malam minggu. Mak jadi curiga sama kamu. Ya ampun, Mak. Mak kalau nggak percaya tanya Wasain aja deh. Sain menurut apa kata kamu, Ceng? Ya udah gini aja. Mak ikut sama Aceng. Ih, amit-amit. Mak mah nggak mau kamu boncengin. Tapi kamu jangan lama-lama, Ceng. Mak kan mesti pulang. Siap, Mak. Siap. Mak teh bager banget. Baik pisan. Mak. Bagi uang buat bensin dong, Mak. Setiap hari minta uang bensin. Bensinnya kamu minum apa? Emang Aceng motor, Mak. Nih. Atur nuhun, Mak. Banyak rezeki, selalu sehat. Amin, amin, amin. Ngerayu aja. Aceng jalannya, Mak, ya? Ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Jangan lupa langsung pulang. Iya, Mak. Debbie, Papa goreng kentang nih, sini makan dulu. Iya Pak, tunggu sebentar. Debbie lagi baca buku. Ayo Debbie, makan kentang dulu nih, mumpung masih hangat ya. Iya Pak. Enak nih. Cobain ya. Papa mau ambil minum dulu. Iya Pak. Nih, susu. Kita sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Bos, kenalin. Mimin manis. Ini calonnya. Mimin. Mari masuk. Mak, Dede jalan dulu ya. Jangan lama-lama. Iya. Mari Min, cuy. Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati deh. Mari masuk. Kok Cucu belum datang ya? Atau jangan-jangan dia tidak kesini?
Gimana, saya tunggu sebentar dulu. Pak, Debbie mau jadi sarjana pertanian. Debbie, kuliah itu tidak enak dan tidak mudah. Kamu teh harus belajar tiap hari. Mata pelajarannya juga susah-susah. Belajarnya juga tidak sebentar, Debbie. Bertahun-tahun kamu belajar. Tidak enak, Debbie. Ujung-ujungnya apa? Ke ladang juga, ke sawah juga kayak Om Kusoy. Ujung-ujungnya jadi petani, Debbie. Beda, Pak. Sarjana pertanian itu adalah orang yang membuat pertanian menjadi maju. Yang memikirkan pertanian, Pak. Ya sama aja atuh. Ujung-ujungnya sawah juga, ladang juga kan? Debbie akan memajukan pertanian. Debbie akan membuat petani menjadi makmur dan sejahtera. Debbie, kamu ngapain mikirin petani? Mereka juga tidak mikirkan kita. Tapi Debbie mau sekolah yang tinggi, Pak. Debbie, Papa sama Mama itu lagi mengumpulkan emas. Lagi mengumpulkan perhiasan. Papa mau beli ladang, mau beli tanah, mau beli sawah. Setelah itu Papa mau beli toko yang besar. Habis itu, Debbie yang mengelola toko itu. Ya sayang? Debbie nggak mau, Pak. Debbie maunya jadi sarjana pertanian. Debbie, udah deh. Tidak usah memikirkan masa depan kamu. Biar Papa aja mikirin. Emak teh nggak marah. Dede cantik pergi malam-malam gini. Ya, seperti biasa, A. Mate cemberut. Mana pernah sih Mate seneng kalau Dede mau ketemu sama AA. Mudah-mudahan setelah kita beli cincin, jalan kita menuju pernikahan lebih mudah. Ya, Dede cantik. Dan emak juga menerima apa adanya, Asobri. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mudah-mudahan ya, A. Insya Allah. Oh, rencana besok teh jam berapa mau beli cincinnya? Agak pagian aja ya, A. Dede tuh udah gak sabar. Ya jangan terlalu pagi juga tuh. Takutnya tokonya belum buka. Oh iya. Apa Dede cantik mau ngebantuin buka toko? Asobri mah ada-ada aja. Asobri mah nggak mau. Kalian harus awasi rumah Inin. Inin terlibat bisnis narkoba. Inin? Tapi kalian harus hati-hati. Nggak boleh gegabah, nggak boleh menyolok. Awasi dari jarak yang aman. Nanti akan saya bikin buku standar operasinya. Ini nggak main-main. Saya dapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Terus tugas kita ngapain, Komandan? Hanya mengawasinya. Jika ada tindakan mencurigakan, laporkan ke saya. Siap. Hanya Kamtib yang boleh melakukan penangkapan. Hansip nggak boleh. Ini masalah hukum. Kalian gegabah, kalian bisa disomasi. Siap, Komandan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya apa? Artinya kamu jalan-jalan sama Jennifer. Bilang kalau begitu, Kum. Kan pendek, saya jadi paham. Kan biar kamu nanya. Oh iya ya. Kan kalau saya nanya, saya jadi pinter. Dan tidak sesat di jalan. Makasih, Kum. Sama-sama.
Tuh Kum, 2 kotak nggak kena garis. Saya pulang dulu ya Kum. Saya mau ngajak jalan-jalan Jennifer. Assalamualaikum Kum. Waalaikumsalam. Kum, lihat nih Kum. Tuh kan? Tuh, nggak kena garis kan? Sekarang langsung pakai sendal. Mantap. Mantap Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pusing urusan Debbie nih. Saya dikepung dari segala arah, Kum. Depan rumah Aceng, di dalam rumah Debbie. Dari kampung lain, pertua saya. Kita ngobrol di dalam saja. Ayo. Lepas sepatu kamu dulu. Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh Cici atau artis? Ih, Aceng bisa aja deh. Aceng juga ganteng. Wangi lagi. Masa? Wangi banget. Padahal Ate nggak pakai parfum loh. Ya. Ya ampun, cantiknya. Ih, ya. Cici jadi malu. Beneran, Ci. Kamu tuh cantik sekali. Sekali doang. Yang kedua kalinya udah gak cantik. Kamu tuh bisa aja. Udah cantik, humoris lagi. Aceng jadi malu. Mau jalan kemana, A? Kita lihat aja nanti. Yang penting Ate jalan dulu sama kamu. Ya, yuk. Ayo. Hati-hati. Dah. Pegangan sih. Iya. Cara berpikir Claudia itu sangat logis. Dia kembali ke dasar. Makanya Febri itu bisa terpengaruh. Cara berpikir yang gimana maksudnya, Bu Yola? Claudia itu melihatnya dari perspektif anak-anak, Bu. Anak yang baik itu harus berbakti pada orang tua. Anak semestinya membantu meringankan beban orang tua. Dengan bekerja menjadi TKW sedini mungkin, secara otomatis mereka membantu meringankan beban orang tua mereka. Kalau mereka sekolah, justru mereka akan membebani orang tua mereka. Menyuruh orang tua mereka untuk terus bekerja membanting tulang. Anak yang baik harus membantu meringankan tugas orang tua.
Iya. Lagi nyuci, Nek? Iya. Ada apa sayang? Gini, Nek. Edward boleh nggak bilang sama Bu Guru Yola kalau misalnya Edward gak usah disatuin lagi kelompok belajarnya sama Claudia? Emangnya kenapa? Edward tuh kadang males, Nek. Edward tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh kalau misalnya Edward sama Claudia omongannya kayak orang dewasa. Edward gak suka. Oh, kalau begitu bilang aja sama Ibu Yola. Biar Bu Yola yang negor Claudia. Ya? Iya, Nek. Sana belajar lagi. Iya, Nek. Ya? Mau Edward bantu cuci piringnya? Gak usah, cuma dikit. Yaudah ya, Nek. Ya. Kum, kan Ikoh itu kerja di luar negeri supaya punya uang yang banyak, supaya punya perhiasan yang banyak, emas yang banyak, harta yang banyak. Nah, ketika semua itu sudah terkumpul, saya mau buka usaha seperti usaha toko supaya saya lebih kaya lagi. Tapi permasalahannya, Kum, si Debbie itu maunya sekolah sampai perguruan tinggi, Kum. Ya bagaimana coba? Nah berarti kan otomatis semua harta saya akan tersedot habis untuk biaya pendidikan itu. Jadinya saya tidak bisa beli toko atuh. Begitu Debbie selesai kuliah, Debbie tidak punya apa-apa. Ikoh tidak punya apa-apa. Saya juga begitu. Nah, sekarang saya mau minta tolong kamu. Untuk kamu ngomong sama Debbie. Aduh, saya sudah kewalahan. Saya sudah tidak sanggup ngomong lagi sama dia. Kita semua tahu, kamu tuh yang paling sabar. Makanya mungkin Debbie akan lebih nurut sama kamu dibanding saya. Sekarang saya tanya sama kamunya, Dang. Harta kamu yang paling berharga di dunia ini itu apa? Perhiasan, uang, atau Debbie? Kum, jangan kasih saya pertanyaan yang sulit atuh. Ini kita ngomongin Debbie, bukan ngomongin saya, Kum. Kalau memang menurut kamu yang paling berharga itu adalah harta kamu, ya kamu korbankan anak kamu. Tapi kalau menurut kamu yang paling berharga itu adalah Debbie, anak kamu, maka korbankanlah harta kamu. Bagaimana sih? Kamu bukan nyelesain masalah, Kum, malah nambah masalah saya. Yang paling berharga buat saya ya Debbie atuh. Makanya saya suruh Iko kerja di luar. Cari harta yang banyak yang nanti saya wariskan kepada si Debbie. Kan begitu. Harta yang kamu wariskan, Dang, pasti akan menyusut, bahkan habis. Tapi kalau ilmu yang kamu wariskan, dia akan berkembang, akan menjadi banyak. Kamu lebih gaco ya daripada Debbie. Saya pulang aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.